Pak, gimana hasil Vikon dengan Gubernur tentang penanganan banjir, Pak? Iya, barusan tanggal 26 bulan Juli 2021 kita melakukan rapat Vikon dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Saya mendampingi Pak Bupati Kabupaten Cirebon, saya Kalak BPBD Kabupaten Cirebon. Beberapa arahan dari Bapak Gubernur melalui diwakili Bapak Wakil Gubernur. Yang pertama, kita perlu mengantisipasi potensi bahaya banjir yang akan terjadi di 2021. Kita sekarang sedang konsentrasi menangani bencana non alam yaitu COVID-19, tapi kita pun berwaspada terhadap penanganan bencana alam yaitu banjir itu sendiri. Kita sudah macam itu. Selanjutnya langkah-langkah yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah itu sendiri dalam hal ini kan BPBD untuk menangani hal tersebut, Pak. Ya, perlu kita pahami bahwa di Kabupaten Cirebon dalam rekam jejak ke belakang terkait dengan banjir itu ada 20 kecamatan yang terdampak banjir selama 2020 itu. Kemudian ada juga Kabupaten Cirebon itu punya 50 kurang lebih 50 sungai yang mengaliri dari hulu ke hilir sampai ke laut. Nah, antisipasi yang perlu kita pahami dalam menghadapi bahaya banjir ke depan, yang pertama yang jelas kita harus nunggu regulasi dulu. Regulasi berawal dari informasi BMKG tentang penetapan bahaya banjir. Nah, setelah itu muncul regulasi baik dari tingkat pusat, kemudian provinsi, dan akhirnya nanti Kabupaten Cirebon akan memunculkan regulasi. Setelah regulasi itu muncul, tahap berikutnya kita akan melakukan bersama dengan itu saat ini kita lakukan saat ini juga kita akan lakukan mapping potensi, baik potensi bahayanya sendiri yaitu bahaya bencana banjir maupun potensi-potensi yang bisa menghadapi atau potensi-potensi yang bisa digali untuk mengurangi resiko bencana itu sendiri, yaitu potensi sumber daya manusianya, potensi sumber daya lainnya, dan sebagainya. Setelah itu kita akan coba melakukan langkah running system dalam konteks fisik maupun digital elektronik. Contoh misalkan yang fisik, kita akan coba ukur sejauh mana langkah-langkah SOP yang ada, kemudian disimulasikan, kemudian di running apabila memang terjadi di beberapa titik banjir itu sendiri. Yang kalau banjirnya secara bersamaan dan pastinya mendadak, kemudian bersamaan itu yang mungkin kita antisipatif. Kemudian yang kedua, running system secara digital juga kita akan coba merunning alat-alat early warning system kita pada saat terjadinya banjir, apakah berfungsi dengan baik. Selanjutnya langkah berikutnya yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita coba berkoordinasi dengan para pihak. Seperti halnya Vikon tadi, kita berkoordinasi dan berkomunikasi dengan BPBD Provinsi Jawa Barat, kemudian BPWS kalau di kita Cisanggarung, kemudian juga dengan Dinas Sumber Daya Air. Nah, itu pihak-pihak yang pastinya itu sangat erat kaitannya dengan kita. Demikian juga kita berkoordinasi dan berkomunikasi dengan TNI Polri yang selalu support kita untuk menghadapi bencana-bencana alam itu sendiri. Dan tentunya terakhir langkah berikutnya diantaranya adalah bagaimana kita melakukan komunikasi intens, koordinasi intens dengan para sumber daya manusia, relawan atau satgas-satgas yang support kami untuk menanggulangi bencana banjir itu sendiri. Saya pikir itu yang mungkin bisa kita lakukan untuk langkah-langkah antisipatif yang akan dilakukan dari mulai sekarang. Untuk harapan ke depannya, Pak, untuk hal tersebut gimana, Pak?
Baik, pada kesempatan ini juga ingin kami sampaikan harapannya kita punya program prioritas atau program solution program bahasanya, solusi program berkaitan dengan yang sudah di launching Pak Bupati berkenaan dengan program Cisanggarung Agung. Sejatinya yang ada di Kabupaten Cirebon itu sendiri pada saat berbicara tentang bencana, prosentase terbesar bencana Kabupaten Cirebon adalah banjir. Yang kedua, di mana letak terbesar terjadi di timur. Dan pada saat di timur sendiri penyebabnya memang berbagai macam banjir di Kabupaten Cirebon. Salah satunya intensitas hujan yang memang tinggi, daya serapnya kurang. Kemudian yang kedua juga mungkin banjir limpahan, yaitu banjir dari hulu ke hilir berkenaan dengan bagaimana daya tampung air di sungai bisa mengalir dengan baik. Dan ketiga adalah berbicara tentang rob, bagaimana air laut yang naik ke darat melalui sungai sehingga itu juga bisa mengakibatkan banjir. Tetapi dengan konteks itu maka bisa kita tarik benang merah apabila drainase, apabila sungai yang 50, anak sungai yang 50 sungai, kemudian sungai-sungai besar Citarum, Cisanggarung, Kabupaten Cirebon itu lancar, mudah-mudahan itu adalah solusi yang bisa kita lakukan, bisa kita terapkan di pelaksanaan antisipasi banjir. Makanya besar harapan kami baik kepada seluruhnya yaitu pentahelik. Pentahelik itu di dalamnya ada masyarakat pada umumnya, yang kedua di dalamnya ada pemerintah daerah, di dalamnya ada swasta, di dalamnya ada akademisi, di dalamnya ada media, dan semua bisa berperan serta dalam pelaksanaan program Cisanggarung Agung atau dalam pelaksanaan program antisipasi bencana banjir itu sendiri. Saya pikir itu harapannya, mudah-mudahan semuanya bisa berperan di pelaksanaan penanggulangan bencana di Kabupaten Cirebon. Siap Pak. Terima kasih Pak Alex. Sama-sama.